Instagram gitu ya. Tapi kok nggak ada yang nyangkut, nggak ada feedback gitu ya. Nah, kita akan bahas itu sama Dede nih. Oke, Dek, gimana nih, Dek? Tadi kan dikatakan ini bilang udah ngiklan banyak, tapi malah boncos. Ya. Boncos. Ya. Mari nge-vlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, kali ini kita punya tip bisnis nih ya, yang tentunya itu berguna buat teman-teman, yaitu berkaitan dengan iklan ataupun ads Sales, di ya. media sosial nih ya. Jadi kenapa sih kita udah ngiklan, kita udah nge-ads gitu ya di Facebook, di Instagram gitu ya, tapi kok nggak ada yang nyangkut, nggak ada feedback gitu ya. Nah, kita akan bahas itu sama Dede nih. Oke, Dek, gimana nih, Dek? Tadi kan dikatakan ini bilang udah ngiklan banyak, tapi malah boncos. Ya. Boncos. Ya. Ya. Iya kan ya. Kadang ada beberapa pemikiran yang salah terhadap teman-teman UMKM atau pebisnis yang lainnya, bahwa rumus sales itu adalah sales sama dengan pasang iklan dan punya duit. Oke. Tapi kan faktanya nggak seperti itu. Kalau misalnya orang pasang iklan sama punya duit, pasti rata-rata orang yang punya iklan, yang pasang iklan dan punya duit yang pasti sukses gitu ya. Yang nggak pasang iklan dan nggak punya duit nggak sukses gitu kan ya. Tapi pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan sales, khususnya pada saat kita beriklan. Nah, kita akan fokus di contohnya usaha bisnis kuliner. Ya. Nah, ada 5 hal tadi, Nung. Apa tuh? Yang pertama, kita tuh harus tahu konsumen kita siapa. Dalam artian, kalau misalnya kita berbisnis kuliner, kita tuh harus tahu karakter mereka, tahu kesukaan mereka, yang nantinya hal-hal seperti itu dan data-data seperti itu akan menjadi konten untuk kita. Oke, tahu target pasar, terus riset dulu. Betul. Gitu ya. Kalau kita pengen jualan itu apa sih? Kesukaan mereka. Kesukaan yang dari benda itu, misalkan pengen jualan bakso. Kenapa sih orang-orang suka bakso? Rasanya harus kayak gimana sih? Bakso yang disukai kayak gitu ya. Nah, tadi kan dulu bilang kenapa orang harus suka bakso, jadikan konten. Terus rasa bakso yang disukai oleh konsumen seperti apa? Itu bisa jadikan konten yang nantinya akan menimbulkan engagement atau feedback dari si konsumennya terhadap postingan iklan kita. Karena kadang suka banyak tuh yang iklan cuman iklan misalnya ayam enak, udah aja ayam enak. Ya. Nggak dijelasin ini apa gitu. Coba kalau misalkan di ayam enak, bahkan tulangnya pun empuk misalkan. Terus ada ada orang yang membuat orang penasaran gitu untuk mencoba si ayam enak tersebut gitu. Nah, selain konsumen, kita juga harus memperhatikan lokasi jualan kita. Oke, ini poin yang kedua ya? Iya, khususnya untuk bisnis kuliner ya. Kan tadi kita ambil contohnya tentang kuliner ya. Jangan-jangan kita sudah beriklan benar dan lain-lain, tapi ketika orang sudah melihat iklannya dan tertarik, lokasinya malah jauh atau lokasinya malah terpencil. Itu kan jadi membuat orang jadi tidak percaya terhadap tempat usaha kamu, bener nggak? Atau kamu malah hanya mengandalkan makan di tempat aja untuk melakukan pendapatan dari hasil jualan makanan kamu. Itu kan akan memberatkan kamu juga. Kalau misalnya memang kamu berjualan makanan, jangan hanya mengandalkan makan di tempat. Berarti kalian harus membuka sales funnel yang lainnya. Maksudnya seperti kita harus blessing WhatsApp, blessing email, ya nggak? Aktifkan sosial media. Jangan hanya mengandalkan jualan dengan makan di tempat. Atau bisa kalian melakukan catering bener nggak? Atau misalnya delivery order. Oke, mantap ya. Jadi kalau kalian punya toko gitu ya, ataupun mau nyewa toko, itu usahakan si tempatnya itu yang strategis ya. Betul. Jadi kayak misalkan di depan perumahan, jalan masuk perumahan, itu kan strategis banget. Betul. Ya. Terus di persimpangan jalan yang banyak dilalui orang. Betul. Depan pabrik kayak gitu. Nah, terus juga bukan hanya strategis tadi kan yang dikatakan, jangan mengandalkan dari satu sumber aja. Ya. Dalam artian jangan hanya mengandalkan pendapatan dari makan di tempat aja. Ya.
Nah, yang ketiga, seberapa konsisten teman-teman UMKM dalam membangun komunikasinya. Maksudnya dalam beriklan tuh harus terus, jangan cuma bulan ini ngiklan, bulan depannya enggak kayak gitu. Jadi kita harus konsisten untuk membangun komunikasi dengan si customer kayak gitu. Karena kan kalau misalnya konsisten, otomatis brand awareness kita itu akan naik. Kepercayaan konsumen terhadap brand kita itu akan naik. Contoh kalau misal kamu lihat iklan motor, kalau misal iklan motor itu ada terus di beranda kamu, lama-kelamaan kan kamu akan terbrainwash untuk membeli motor tersebut. Ya kan? Betul. Jadi iklan itu membuat kita yakin gitu ya untuk memutuskan membeli produk tersebut. Jadi semakin banyak iklan nyampe ke kita, itu semakin yaudahlah beli ini aja. Iya, gitu. Apalagi kalau misalnya di kolom komentarnya iklannya bagus. Iya, tahu apalagi tadi yang iklannya itu yang komunikatif, yang mengajak kita itu berinteraktif dengan. Betul. Itu bagus sih. Nah, itu yang ketiga. Kita harus konsisten membangun komunikasi dengan si customer dengan iklan yang komunikatif. Nah, sekarang yang keempat adalah harganya apakah sesuai atau tidak gitu. Karena ketika kita sudah mengiklan, iklannya komunikatif dan lain-lain, kita ternyata salah target market dan harganya nggak sesuai. Wow! Damn! Pasti, kenapa? Yang dipentingkan adalah harga. Karena yang ditanyakan di dalam kolom komentar itu adalah harganya berapa. Ya, benar nggak? Ya, jadi isu harga di Indonesia itu masih sangat kenceng. Bang. Betul. Jadi kalau ngomongin, wah ini bagus, berapa harganya? Aduh, ya udah deh, nanti dulu deh, kan suka kayak gitu. Iya, karena bukan di Indonesia aja sih ya, mungkin di negara lain pun belum memperhatikan value dari produk. Ya, jadi kalau misalkan harga yang kamu pasang itu harga untuk menengah ke atas, artinya kamu harus menargetkan iklan itu ke orang-orang yang menengah ke atas. Jadi sampai harga mahal tapi ditargetkan ke menengah ke bawah. Iya, gitu. Jadi ya nggak bakal masuk teman-teman. Jadi harus tahu nih si isu harga ini harus tepat mengiklankannya kepada orang-orang ataupun ke target pasar yang sesuai. Nah, sekarang udah bahas tentang harga. Yang kelima adalah pasang iklannya di media yang tepat dan menggunakan buzzer yang tepat apa enggak. Oke. Misal gini, kamu adalah seorang pebisnis kuliner yang suka jualan kopi misalnya ya. Mantap. Nah, kamu beriklannya adalah malah di tempat orang-orang yang malah suka minum susu. Nah, dan menggunakan buzzer-buzzer yang keterdekatan atau yang keterkaitan dengan susu, itu kan pasti salah gitu kan ya. Yeah. Jadi kalau misalnya kalian mau beriklan itu carinya ke orang-orang yang memang habitnya suka minum kopi sesuai dengan usaha kamu kayak gitu. Kemudian juga pada saat setting iklannya di Instagram atau di Facebook dan lain-lain itu harus sesuai juga kayak gitu. Biar apa? Biar tidak terjadi kesalahan pada saat akan mengiklankan produk kalian. Gitu. Jadi jangan asal mengiklankan produk tanpa kita research terlebih dahulu. Ya, jadi contoh sederhananya kayak gini. Tadi kalian punya bisnis kopi. Gitu ya. Nah, kalian mau endorse nih ke artis. Nah, kayak gitu ya. Udah punya modal buat endorse ke artis. Nah, kalian jangan endorse artis kayak siapa? Yang istrinya si Hanung. Itu kan pasarnya itu yang nonton dia itu kebanyakan adalah ibu-ibu muda, perempuan kayak gitu ya. Yang mungkin ke kopi nggak terlalu suka mungkin. Coba kamu ngiklannya itu ke Bang Ciko. Tom. Weh. Biasa kan? Cappuccino. food vlogger. Betul. Ke si Carlos, ke si Tan Boy Kun atau ke siapa gitu ya, yang mereka itu fokus di kuliner, di makanan atau di minuman, terutama kopi kayak gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah menentukan buzzer atau kalau sekarang sih bahasanya selebgram ya. Jangan sampai salah menggunakan selebgram atau YouTuber. Itu dia 5 langkah yang harus kalian perhatikan ketika kalian melakukan sales dengan beriklan. Oke, thank you. Kalau dirasa suka dengan video ini silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Juga share supaya lebih bermanfaat ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.